Keputusan yang mengguncang monarki, dekrit Charles III yang mengancam masa depan Archie dan Lilibet, melindungi anak-anak sebisa mungkin sambil memahami peran historis mereka dalam salah satu keluarga yang paling diawasi di planet ini. Frasa itu yang diulang selama bertahun-tahun di koridor istana memiliki makna yang sangat berbeda pada pagi hari yang dingin di bulan Januari ketika sebuah dokumen tiba di meja Raja Charles III. Ketika dekrit resmi itu diletakkan di hadapannya, tidak ada yang berbicara, tidak ada komentar, tidak ada isyarat, tidak ada bisikan. Keheningan itu mutlak. Teksnya singkat, hanya 3 halaman bahasa hukum yang disusun dengan cermat, namun dampaknya sangat besar. Dengan satu tanda tangan, Charles III akan menulis ulang aturan suksesi takhta Inggris dengan cara yang akan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh keluarga kerajaan dan sekitarnya. Ini bukan reformasi kecil atau penyesuaian teknis. Ini adalah pendefinisian ulang yang mendalam tentang apa artinya menjadi bagian atau tidak dari monarki di abad ke-21. Aturan baru itu, yang lugas dan tampak elegan dalam kesederhanaannya, menetapkan hal berikut. Setiap anak yang ingin tetap berada dalam garis suksesi harus dibesarkan sepenuh waktu di Inggris Raya, di bawah pengawasan langsung rumah tangga kerajaan. Tidak ada pengecualian, tidak ada keadaan khusus, tidak ada kompromi. Sejak awal, semua orang di istana memahami siapa yang sebenarnya terpengaruh oleh keputusan ini. Tidak perlu menyebutkan mereka, tidak perlu menjelaskan. Archie dan Lilibet, 2 anak Pangeran Harry dan Meghan Markle, yang lahir dan dibesarkan di California, secara otomatis dikecualikan dari persyaratan yang telah ditetapkan. Mereka tidak pernah tinggal di dalam struktur istana. Mereka tidak pernah dibentuk oleh ritual harian monarki. Kehidupan mereka berlangsung ribuan mil jauhnya, sepenuhnya terputus dari protokol kerajaan. Dengan satu goresan pena, tempat mereka dalam garis suksesi bergantung pada seutas benang yang begitu tipis sehingga, bagi banyak pengamat, tampaknya sudah putus. Meskipun dampaknya langsung, keputusan itu tidak muncul begitu saja. Selama berbulan-bulan, Charles III telah bekerja secara diam-diam dengan penasihat konstitusional dan pejabat senior istana untuk memodernisasi lembaga tersebut. Setelah penobatannya, raja baru itu memiliki tujuan yang jelas, membangun monarki yang lebih kecil, lebih efisien dan fungsional, yang mampu bertahan menghadapi tantangan abad ke-21. Ide utamanya adalah menciptakan lembaga di mana setiap anggota memikul tanggung jawab nyata, di mana sumber daya tidak terbagi di antara kerabat jauh tanpa peran resmi, dan di mana garis suksesi mencerminkan komitmen terhadap tugas, bukan hanya kebetulan kelahiran. Dari perspektif penasihat raja, sistem yang ada membingungkan dan terlalu luas. Puluhan orang secara teknis berada dalam garis suksesi tanpa memiliki hubungan nyata dengan kehidupan monarki. Mereka tinggal di luar negeri, mengejar karier pribadi, dan menikmati prestis simbolis tanpa memikul kewajiban publik. Di puncak daftar masalah itu, tepatnya, adalah anak-anak Harry dan Meghan. Archie lahir tahun 2019 dan Lilibet lahir tahun 2021. Memegang posisi resmi dalam garis suksesi meskipun telah menghabiskan seluruh hidup mereka di Amerika Serikat. Mereka bersekolah di sekolah swasta di Montecito, berbicara dengan aksen Amerika, dan lebih tahu tentang Disneyland daripada Istana Buckingham. Meskipun orang tua mereka bersikeras bahwa mereka tumbuh dengan kesadaran akan warisan kerajaan mereka, kenyataannya, mereka tidak memiliki hubungan praktis dengan lembaga yang sekarang dipimpin oleh kakek buyut mereka. Bagi Charles III, yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mempersiapkan diri naik takhta dan telah mengamati selama beberapa dekade kedisiplinan Elizabeth II yang teguh, ini tidak dapat diterima. Menurutnya, hak istimewa kerajaan harus disertai dengan tanggung jawab kerajaan. Gelar tidak boleh hanya simbol kosong. Gelar harus menyeratkan pengabdian. Dekrit tersebut ditandatangani pada 12 Januari pukul 15.47 GMT. Dalam beberapa jam, pemberitahuan resmi dikirim ke anggota utama keluarga.
Pangeran William menerima salinannya di Istana Kensington dan, menurut sumber yang dekat dengannya, mengangguk setuju. Putri Anne membalas dari Gatcombe Park dengan pesan dukungan singkat. Edward dan Sophie menyampaikan dukungan mereka secara diam-diam. Namun pemberitahuan yang paling sensitif datang dari seberang Atlantik. Pesan itu tiba di California pukul 7.47 pagi. Waktu Pasifik dikirim melalui email aman kepada sekretaris pribadi Pangeran Harry. Meghan sedang sarapan bersama anak-anak ketika ponsel Harry bergetar. Sekilas melihat layar sudah cukup untuk mengubah ekspresinya. Meghan segera mengenali isyarat tersebut. Ada sesuatu yang salah. Harry membaca pesan itu 2 kali. Wajahnya semakin pucat setiap kali membacanya. Kemudian dia mendongak dan berkata, "Pelan, kita perlu bicara secara pribadi." Mereka mundur ke ruang kerja, meninggalkan anak-anak bersama pengasuh. Meghan tahu bahkan sebelum Harry berbicara bahwa ini serius. Ini bukan sekadar pertengkaran keluarga biasa. Ini bersifat institusional, resmi, tak dapat diubah. Charles telah menandatangani aturan suksesi baru, Harry menjelaskan, suaranya tegang. Setiap anak dalam garis suksesi harus dibesarkan sepenuh waktu di Inggris, di bawah pengawasan kerajaan. Meghan tetap diam, mencerna setiap kata. Kapan aturan ini mulai berlaku? Segera. Ini resmi sekarang. Archie dan Lilibet tidak memenuhi syarat. Kami diberitahu bahwa mereka harus pindah ke Inggris jika ingin tetap berada dalam garis suksesi. Ruangan menjadi hening. Ketika Meghan berbicara, nadanya sangat tenang. Mereka menghapus anak-anak kita. Harry mencoba mengurangi dampaknya. Dia mengatakan itu adalah aturan umum, bukan secara khusus tentang mereka. Tetapi Meghan memotongnya dengan tajam. Dia tidak akan menerima penjelasan itu. Ia tahu, seperti halnya Archie, bahwa dampaknya langsung dan bersifat pribadi. Archie dan Lilibet adalah satu-satunya anak dari anggota keluarga kerajaan terkemuka yang tinggal di luar Inggris Raya. Aturan itu ditulis dengan mempertimbangkan mereka, terlepas dari apakah raja mengakuinya atau tidak. Mereka memilih kebebasan daripada kewajiban, privasi daripada pengabdian. Itu adalah keputusan bersejarah yang dipresentasikan kepada dunia sebagai tindakan otonomi dan integritas pribadi. Namun, 4 tahun kemudian, pilihan yang sama tampaknya berbalik menyerang mereka, menutup lingkaran yang dianggap tak terhindarkan oleh banyak orang di istana. Monarki Inggris, dengan mesinnya yang lambat namun tak kenal lelah, akhirnya menyelesaikan masalah dengan mereka yang pergi tanpa sepenuhnya memutuskan hubungan. Perubahan itu datang dengan dingin secara administratif, dibungkus dengan hati-hati dalam bahasa hukum. Tidak ada pernyataan yang menghasut atau isyarat hukuman publik. Istana sangat berhati-hati dengan kata-katanya. Tidak ada pembicaraan tentang pengusiran atau pengucilan paksa. Sebaliknya, ada pembicaraan tentang relokasi administratif ke status non-suksesi, sambil menunggu peninjauan penunjukan kerja kerajaan orang tua. Sebuah detail teknis yang, jika diterjemahkan tanpa eufemisme, berarti hal yang sama. Archie dan Lilibet tidak termasuk dalam garis suksesi. Ketika pemberitahuan resmi kedua tiba, Meghan tidak bereaksi seperti yang diharapkan banyak orang. Tidak ada air mata atau teriakan. Menurut orang-orang terdekatnya, dia tetap diam selama hampir 1 jam. Dia duduk di kantornya, surat resmi dari istana di depannya, mempelajari kop surat, membaca dan membaca ulang setiap baris, seolah-olah kata-kata itu dipilih bukan hanya untuk memberitahu, tetapi untuk melukainya secara pribadi. Itu adalah keheningan yang berat dengan ketidakpercayaan dan kemarahan yang membara. Harry menemukannya seperti itu kemudian, duduk dalam kegelapan, hanya diterangi oleh cahaya dari layar komputernya. "Ini William," kata Meghan tanpa mendongak. Charles mungkin telah menandatanganinya, tetapi Williamlah yang mendorong ini. Dialah yang benar-benar memutus hubungan kita. Harry tidak membantahnya. Dia telah memikirkan hal yang sama untuk beberapa waktu. Selama bertahun-tahun, saudara laki-lakinya telah memperjelas bahwa tidak ada jalan kembali bagi dirinya dan Meghan.
tidak ada rekonsiliasi yang dapat mengembalikan apa yang telah hilang. Bagi William, mereka bukan lagi anggota keluarga yang harus dilindungi, tetapi risiko yang harus dikelola. Dalam visi William, yang semakin berpengaruh sejak ayahnya naik tahta, monarki di masa depan harus lebih kohesif, lebih jelas, dan kurang rentan. Ia memikirkan generasi mendatang, tentang stabilitas institusi di bawah pemerintahannya nanti. Dan dalam skema itu, tidak ada tempat bagi pasangan Sussex dari California atau bagi anak-anak yang dibesarkan jauh dari Inggris Raya tanpa ikatan nyata dengan kehidupan institusional kerajaan. Kami memperjuangkan gelar-gelar itu, kata Meghan, suaranya hampa. Ketika Archie lahir dan mereka mencoba untuk menolaknya, ketika Lilibet lahir dan mereka mempermainkan namanya. Kami berjuang karena kami percaya anak-anak kami pantas diakui. Dan sekarang mereka tetap mengambil semuanya dari kami. Ketika akhirnya ia menatapnya, matanya merah tetapi kering. Tidak ada air mata, hanya rasa pengkhianatan. Mereka membuat kami menunggu. Mereka membiarkan kami percaya masih ada hubungan, tempat untuk kami. Dan kemudian mereka menulis ulang aturan untuk memastikan tidak ada lagi. Namun istana belum selesai. 3 hari setelah dekrit kedua, langkah ketiga muncul, jauh lebih tersembunyi, hampir tidak terlihat oleh publik, tetapi sangat mengganggu Meghan. Tinjauan kejelasan formal. Menurut pemberitahuan resmi, ini adalah prosedur standar setelah perubahan signifikan pada protokol suksesi. Sebuah tim kecil akan meninjau semua dokumentasi yang relevan untuk memastikan konsistensi, keakuratan, dan kepatuhan terhadap persyaratan baru. Akta kelahiran, catatan medis, tempat tinggal, status orang tua, semuanya akan diperiksa, diverifikasi, dan disertifikasi. Di atas kertas, kedengarannya rutin, proses birokrasi standar yang lazim di lembaga-lembaga besar ketika aturan-aturan mendasar diubah. Tetapi Meghan menyadari sesuatu yang lain. Ia telah bekerja di industri hiburan terlalu lama untuk tidak menyadari ketika prosedur standar sebenarnya adalah investigasi yang ditargetkan. Mereka mencari sesuatu, katanya kepada Harry setelah membaca pemberitahuan itu. Mereka tidak hanya memperbarui catatan, mereka menggali. Harry mengerutkan kening, gelisah. Mencari apa? Semuanya terdokumentasi. Kelahiran-kelahiran itu terdaftar dengan benar. Dokumen-dokumennya lengkap. Bukan itu intinya, balas Meghan tajam. Intinya adalah mereka menabur keraguan. Mereka menyeratkan mungkin ada sesuatu yang mencurigakan tentang status anak-anak kita. Mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai. Mereka menanam benih. Kekhawatirannya bukan tanpa alasan. Tim yang ditugaskan untuk peninjauan kejelasan itu bukan terdiri dari staf junior atau birokrat tingkat rendah. Menurut sumber internal, tim tersebut termasuk para ahli konstitusi, sejarawan hukum yang mengkhususkan diri dalam hukum suksesi, dan penasihat senior dengan pengalaman puluhan tahun dalam protokol kerajaan. Ini adalah jenis tim yang Anda bentuk ketika Anda memperkirakan akan menemukan masalah, atau ketika Anda ingin memastikan bahwa tidak ada yang dapat digugat di masa depan. Lingkup peninjauan itu luas dan menyeluruh, termasuk memeriksa semua dokumentasi terkait kelahiran Archie dan Lilibet, memverifikasi status hukum mereka berdasarkan hukum Inggris dan Amerika, mengkonfirmasi pernikahan orang tua mereka dan penunjukan mereka sebagai anggota keluarga kerajaan yang bekerja pada saat kelahiran mereka dan menilai tempat tinggal mereka saat ini dan implikasinya terhadap kelayakan mereka untuk naik takhta. Bagi istana, itu adalah uji tuntas. Bagi Meghan, itu terasa seperti pelecehan institusional, upaya untuk menemukan pembenaran tambahan apapun untuk mengecualikan anak-anaknya di luar aturan yang telah diubah. Secara resmi, para penasihat bersikeras bahwa proses tersebut diperlukan. Ketika Anda mengubah persyaratan suksesi secara signifikan, jelas seorang pejabat senior kepada seorang jurnalis terpercaya, Anda harus memastikan setiap detailnya benar. Tidak ada yang menginginkan tantangan hukum 20 tahun dari sekarang karena beberapa dokumen tidak diperiksa dengan benar.
Namun yang lain lebih lugas. Ini tentang menutup celah, kata seorang sumber dengan terus terang. Ini tentang memastikan Harry dan Meghan tidak dapat menemukan celah teknis apapun untuk mempertahankan anak-anak mereka dalam garis suksesi setelah mereka melakukan segala cara untuk mengecualikan mereka. Sementara Charles menandatangani dekrit dan para pejabat istana melakukan peninjauan, kekuatan lain semakin berpengaruh di balik layar. Pangeran William. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam bayang-bayang ayahnya, pewaris yang sabar, mempelajari seluk-beluk institusi tanpa memegang kendali penuh. Tetapi sejak Charles menjadi raja, dinamika telah berubah secara dramatis. William bukan lagi sekadar masa depan, ia telah menjadi penjaga masa depan itu. Mereka yang bekerja dengannya menggambarkannya sebagai sosok yang sangat fokus, bahkan tanpa ampun dalam hal melindungi stabilitas jangka panjang monarki. Ia telah menyaksikan sendiri berbagai krisis selama beberapa dekade. Dampak perceraian orang tuanya terhadap persepsi publik, trauma kolektif setelah kematian Diana, skandal yang melanda pemerintahan neneknya dari kasus Andrew hingga kepergian Harry dan Meghan. Bagi William, semua keretakan ini mengajarkan pelajaran yang jelas. Institusi kerajaan tidak dapat bertahan jika terus-menerus membela diri dari serangan internal. Menurut para penasihatnya, ia tidak melihat keputusannya sebagai tindakan balas dendam atau kekejaman, tetapi sebagai operasi yang diperlukan. Ia akan memotong anggota tubuh untuk menyelamatkan tubuh. Salah satu dari mereka menyimpulkan, menurutnya, tidak ada tempat bagi mereka yang menginginkan hak istimewa kerajaan tanpa menjalankan tugas kerajaan. Tidak ada tempat bagi anggota keluarga yang secara terbuka menyerang institusi kerajaan sambil terus mendapatkan keuntungan dari hubungan mereka. Dan tidak ada toleransi untuk ambiguitas yang menurutnya diwakili oleh Harry dan Meghan. Dari perspektifnya, pasangan Sussex mencoba memainkan kedua sisi. Meninggalkan institusi kerajaan tetapi terus menggunakan gelar. Ia mengkritik keras keluarga kerajaan dalam wawancara yang eksplosif sementara mereka membangun citra berdasarkan hubungan mereka dengan keluarga kerajaan. Bagi William itu tidak dapat diterima, mengambil keuntungan tanpa menerima tanggung jawab. Dan dia bertekad untuk mengakhiri dualitas itu. Sumber-sumber yang dekat dengan keluarga mengatakan bahwa William berperan penting dalam mendorong perubahan aturan suksesi. Ia berargumen kepada ayahnya bahwa monarki membutuhkan kejelasan mutlak tentang siapa yang termasuk dan siapa yang tidak. Bahwa Archie dan Lilibet yang dibesarkan di California tanpa koneksi nyata dengan kehidupan institusional Inggris seharusnya tidak menduduki posisi yang mungkin dibutuhkan di masa depan untuk anak-anak anggota aktif. Bahwa mahkota tidak dapat lagi berpura-pura inklusif bagi mereka yang secara aktif memilih untuk dikucilkan. Di lorong-lorong istana Buckingham, di mana setiap kata diukur dan setiap gerakan dihitung dengan presisi yang cermat, salah satu pertempuran terdalam dan paling menentukan dari monarki. Inggris kontemporer telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Ini bukan perang terbuka, belum, tetapi lebih merupakan konflik struktural yang senyap, penuh dengan konsekuensi historis. Di pusatnya adalah Raja Charles III dan Pangeran William, dan di sisi lain papan catur, Pangeran Harry dan Meghan Markle dengan anak-anak mereka Archie dan Lilibet mungkin tanpa disadari menjadi simbol paling mencolok dari keretakan yang sekarang hampir tidak dapat diubah. Menurut berbagai sumber yang dekat dengan istana kerajaan, Raja Charles awalnya menunjukkan sedikit keengganan terhadap perubahan yang diusulkan pada aturan internal yang mengatur suksesi dan status anggota keluarga kerajaan. Hal ini bukan karena ia tidak setuju dengan substansi perubahan tersebut, jelas mereka, tetapi lebih karena kekhawatiran prosedural. Ia khawatir tentang persepsi publik, dampak media, dan, yang terpenting, tuduhan kekejaman yang tak terhindarkan terhadap cucu-cucunya sendiri. Dalam sebuah institusi yang telah bertahan selama berabad-abad berkat kemampuannya untuk beradaptasi secara simbolis, citra tetap sama pentingnya dengan hukum. Namun, keraguan awal ini diatasi oleh tekanan yang tegas dan konstan dari Pangeran Willem Alexander. Pewaris takhta itu tidak hanya bersikeras tetapi juga jelas secara strategis.
Pengaruhnya dalam monarki tidak lagi sekunder. Bahkan, bagi banyak orang di istana, suaranya sekarang memiliki bobot yang sama atau lebih besar daripada suara ayahnya dalam menentukan arah masa depan institusi tersebut. Raja berpikir dalam hitungan tahun, Willem Alexander berpikir dalam hitungan generasi. Ringkas seorang pejabat senior kerajaan. Dan ketika Anda melihat jauh ke depan, tambahnya, tidak ada ruang untuk sentimentalitas dengan mereka yang telah menunjukkan bahwa mereka tidak bersedia melayani sistem. Pesan yang disampaikan William, baik di dalam keluarga maupun langsung kepada Harry dan Meghan, sangat jelas. Monarki terus maju, dengan atau tanpa Anda. Dan mereka yang tidak berkontribusi sama sekali tidak pantas berada di sini. Filosofi ini telah memandu serangkaian reformasi internal, peninjauan status, dan pendefinisian ulang peran yang, dalam praktiknya, merupakan titik tanpa kembali bagi Duke dan Duchess of Sussex dan, terutama, bagi anak-anak mereka. Saat aturan baru ini mulai berlaku dan apa yang dikenal di istana sebagai peninjauan kejelasan berlangsung, Meghan Markle mulai mempersiapkan tanggapannya. Dan seperti biasanya, tanggapannya tidak diam atau bersifat damai. Tanggapannya langsung, agresif. Sumber yang dekat dengan keluarga mengatakan Meghan telah berkonsultasi dengan pengacara di California dan Inggris, bertekad untuk mengeksplorasi setiap kemungkinan jalur hukum untuk menantang apa yang dianggapnya sebagai serangan yang secara khusus menargetkan anak-anaknya. Inti dari strategi hukumnya bertumpu pada Undang-Undang Pewarisan Takhta tahun 1701 yang bersejarah, hukum yang menetapkan dasar-dasar suksesi Protestan dan mendefinisikan siapa yang dapat dan tidak dapat mewarisi takhta. Menurut lingkaran dalam Meghan, persyaratan baru yang diperkenalkan selama pemerintahan Charles III dapat melanggar semangat jika bukan isi dari undang-undang tersebut. Teks aslinya, menurut mereka, tidak menyebutkan persyaratan tempat tinggal, status pekerjaan orang tua, atau tingkat pelayanan aktif sebagai syarat untuk mempertahankan tempat dalam garis suksesi. Tim hukum Meghan sedang memeriksa apakah aturan baru ini benar-benar merupakan modifikasi yang tidak sah terhadap kerangka suksesi, sesuatu yang secara teknis memerlukan persetujuan parlemen. Dari sudut pandang hukum murni, peluang keberhasilannya tipis. Sebagian besar ahli konstitusi setuju bahwa monarki menikmati keleluasaan yang cukup besar dalam mendefinisikan protokol internal selama tidak secara eksplisit bertentangan dengan hukum yang berlaku. Namun, menurut mereka yang mengetahui pemikiran Meghan, kemenangan bukanlah tujuan utama. Yang terpenting adalah tidak menerima apa yang terjadi tanpa perlawanan. Ini soal prinsip. Ini tentang menolak membiarkan mereka menghapus anak-anak mereka tanpa konsekuensi. Jelas sebuah sumber yang dekat dengan situasi tersebut. Bahkan jika gugatan itu gagal, hal itu akan memaksa istana untuk secara terbuka membela keputusannya, untuk secara resmi mengakui apa yang dianggapnya sebagai tindakan kekejaman institusional. Namun, jalan ini penuh dengan risiko. Perang hukum yang melibatkan monarki jarang tetap terkendali. Perang tersebut menjadi tontonan publik, menuntut bukti, pernyataan tertulis, dan kesaksian di bawah sumpah. Perang tersebut memaksa semua pihak untuk mengambil posisi yang tidak dapat mereka ubah kemudian. Dan, yang terpenting, perang tersebut membuka keretakan yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Jika Meghan memutuskan untuk menempuh jalur hukum, Pangeran Harry akan terjebak dalam dilema yang mustahil. Ia harus memilih secara publik dan definitif antara mendukung istrinya atau mempertahankan apa yang tersisa dari hubungannya dengan keluarganya. Mendukung Meghan berarti menghadapi institusi di pengadilan, bersaksi melawan ayah dan saudara laki-lakinya, menghancurkan setiap jembatan yang ia miliki dengan kehidupan lamanya. Tidak melakukan hal itu berarti mengkhianati wanita yang dicintainya, ibu dari anak-anaknya, orang yang membuatnya meninggalkan Inggris Raya dan melepaskan peran kerajaannya. Tidak ada jalan tengah, tidak ada solusi seperti Raja Salomo. Pilihan itu sendiri dengan sendirinya adalah bentuk kekejaman. Orang-orang terdekat Harry
mengatakan bahwa ia sepenuhnya menyadari apa yang akan terjadi dan tekanan emosionalnya tak tertahankan. Ia meninggalkan keluarga kerajaan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari dinamika semacam ini. Tetapi sekarang perlindungan itu menuntut peperangan terbuka melawan darah dagingnya sendiri, yang berisiko memutuskan hubungan terakhir anak-anaknya dengan keluarga tempat mereka dilahirkan. Seorang mantan staf istana yang tetap berhubungan dengan keluarga Sussex meringkasnya dengan blak-blakan. Ia tidak dapat membela Meghan tanpa menghancurkan sepenuhnya hubungan keluarganya. Tetapi ia juga tidak dapat tidak membela Meghan tanpa menghancurkan pernikahannya. Tidak ada pilihan yang baik, hanya pilihan yang buruk. Dan yang paling mengkhawatirkan, menurut sumber ini, adalah bahwa istana sepenuhnya menyadari hal ini. Di dalam lingkaran dalam Charles III, ada orang-orang yang percaya bahwa aturan baru tersebut dirancang justru untuk memicu momen ini. Untuk memaksa Harry memilih sekali dan untuk selamanya di mana letak kesetiaannya. Untuk mengakhiri ambiguitas dan menetapkan batasan yang jelas tentang siapa yang merupakan keluarga dan siapa yang bukan. Saat ini, beberapa bulan setelah dekrit pertama, krisis telah mencapai titik kritis. Di satu sisi, monarki yang telah dikonfigurasi ulang. Aturan-aturan ditulis ulang untuk mengecualikan mereka yang tidak sepenuhnya berkomitmen pada pelayanan kerajaan. Peninjauan menyeluruh terhadap status Archie dan Lilibet, seorang raja yang teguh pada visinya tentang institusi yang lebih kecil dan lebih terkontrol. Dan Pangeran William yang mempersiapkan pemerintahan masa depan yang terlindungi dari kekacauan yang telah menandai beberapa tahun terakhir. Istana telah berhenti mengalah, mengakomodasi, atau berpura-pura bahwa kepergian Harry dan Meghan tidak memiliki konsekuensi jangka panjang. Di sisi lain adalah Meghan Markle yang marah dan bertekad. Baginya, perubahan aturan adalah upaya yang disengaja untuk menghapus anak-anaknya. Peninjauan status adalah pelecehan institusional. Setiap langkah istana menegaskan di matanya bahwa ia benar untuk pergi dan bahwa menghadapi institusi adalah satu-satunya pilihan yang mungkin. Ia telah mengaktifkan pengacaranya, mendokumentasikan setiap langkah, dan telah memperjelas bahwa ia tidak akan menerima skenario ini dalam diam. Akan ada konsekuensinya. Dan yang terjebak di antara dua kekuatan yang tak bergerak ini adalah Harry. Seorang pangeran tanpa kerajaan, seorang putra yang melihat keluarganya bersatu melawannya, seorang suami yang mencoba melindungi istrinya dengan mengetahui bahwa melakukan hal itu dapat menghancurkan masa lalunya, dan seorang ayah yang dipaksa untuk memutuskan apakah warisan kerajaan anak-anaknya layak diperjuangkan yang dapat meracuni segalanya. Sumber-sumber sepakat bahwa tekanan pada Harry telah meningkat selama berbulan-bulan. Dia tahu bahwa keputusan-keputusan yang akan selamanya menandai hidupnya dan kehidupan anak-anaknya akan segera diambil. Karena jika Meghan membawa ini ke pengadilan, semuanya akan berubah. Monarki harus menanggapi dengan bukti dan kesaksian. Percakapan pribadi akan menjadi bagian dari catatan publik. Konflik keluarga akan diungkapkan kepada dunia. Rahasia yang disimpan selama beberapa generasi dapat terungkap untuk membela keputusan suksesi. Dan begitu proses itu dimulai, tidak akan ada jalan kembali. Tidak akan ada kemungkinan rekonsiliasi. Perpecahan akan diabadikan dalam dokumen hukum dan putusan pengadilan. Meghan mengetahuinya, Harry mengetahuinya, dan begitu pula istana. Oleh karena itu, menurut beberapa sumber, upaya komunikasi secara diam-diam melalui saluran alternatif telah dilakukan dalam beberapa minggu terakhir. Bukan negosiasi resmi, tetapi pendekatan hati-hati melalui perantara. Pesan-pesan yang dirancang untuk mengukur apakah masih ada kemungkinan untuk mencegah ledakan terakhir. Posisi istana jelas. Terima aturan suksesi baru, hentikan konfrontasi, dan izinkan Archie dan Lilibet tumbuh sebagai warga negara biasa tanpa status kerajaan. Sebagai imbalannya, martabat semua orang akan dijaga. Tidak ada pertempuran publik, tidak ada tuntutan hukum, tidak ada perang media. Mari kita buka lembaran baru. Tanggapan Meghan yang disampaikan melalui saluran yang sama
juga sangat jelas, mengembalikan status penuh anak-anaknya dalam garis suksesi, mengakui bahwa perubahan tersebut ditargetkan dan tidak adil, menyampaikan permintaan maaf resmi atas perlakuan institusional terhadap dirinya dan keluarganya, dan menjamin bahwa Archie dan Lilibet akan diperlakukan sebagai anggota keluarga kerajaan yang setara dimanapun mereka tinggal. Garis batas telah ditarik, dan tampaknya tidak ada yang mau mundur. Di koridor kekuasaan yang sunyi, jauh dari pernyataan resmi dan senyum terukur di depan kamera, serangkaian percakapan rahasia telah terjadi dengan satu tujuan, untuk menghindari ledakan publik. Namun, mereka yang bertindak sebagai perantara kembali dengan diagnosis yang gamblang dan mengkhawatirkan. Kompromi tidak mungkin. Tidak ada titik temu, tidak ada jalan keluar yang elegan. Krisis yang mempertentangkan mahkota Inggris dengan Meghan Markle, Pangeran Harry, dan secara tidak langsung masa depan keluarga kerajaan itu sendiri tak terelakkan bergerak menuju kesimpulannya. Pada titik ini, pilihan telah dipersempit menjadi dua skenario yang sama-sama menghancurkan. Meghan bisa saja mundur, menerima bahwa anak-anaknya akan dikeluarkan dari garis suksesi dan bahwa dalam perang senyap ini, istana telah menegaskan otoritasnya. Atau sebaliknya, ia akan terus maju dengan serangan hukum yang akan memaksa monarki ke dalam pertempuran publik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah konfrontasi yang tidak hanya akan menghabiskan semua pihak yang terlibat, tetapi juga akan secara definitif memutuskan ikatan yang sudah rapuh antara Harry dan keluarga asalnya. Menurut sumber-sumber istana, lembaga tersebut sedang mempersiapkan skenario terburuk. Tim hukum telah disiagakan, dokumen-dokumen yang relevan telah dikumpulkan, dan strategi hukum telah disempurnakan. Ada keyakinan yang hampir mutlak bahwa dalam hal hukum, mahkota akan keluar sebagai pemenang. Hukum Inggris memberikan monarki keleluasaan yang cukup besar terkait aturan suksesi, dan penasihat raja yakin bahwa setiap tantangan hukum dapat dinetralisir di pengadilan. Tetapi bahkan di dalam istana, sebuah kebenaran yang tidak menyenangkan diakui. Menang di pengadilan tidak selalu berarti menang di mata publik. Citra kerajaan yang membela pengecualian dua anak kecil dari garis suksesi bisa sangat menghancurkan, terlepas dari kekuatan argumen hukumnya. Prospek kekuatan kuno yang berjuang untuk mencegah anak-anak seorang pangeran masuk, terutama ketika mereka memiliki warisan campuran, mengancam untuk membuka kembali luka yang dalam dan memicu narasi yang selama bertahun-tahun coba dikendalikan oleh monarki. Sementara itu, tim Meghan Markle juga bersiap untuk pertempuran yang mereka tahu akan kejam. Mereka tidak memiliki ilusi tentang peluang keberhasilan hukum. Mereka menyadari bahwa menantang institusi berusia ribuan tahun di wilayah hukumnya sendiri adalah tugas yang sangat berat. Namun, strategi mereka tidak terbatas pada kemenangan di pengadilan. Bagi mereka, nilai sebenarnya dari pertempuran ini terletak pada pengungkapannya kepada publik. Memaksa istana untuk menjelaskan, membenarkan, dan membela keputusan yang, jika dihadapkan pada pengawasan internasional, dapat secara serius mengikis reputasi monarki. Dari perspektif ini, konfrontasi tersebut bukan hanya bersifat hukum, tetapi juga sangat simbolis. Memaksa kerajaan untuk menjelaskan mengapa mereka mengecualikan anak-anak yang dibesarkan di luar pengawasan kerajaan dan melakukannya dalam konteks yang ditandai oleh perdebatan tentang keragaman, inklusi, dan rasisme institusional dapat mengungkap kebenaran yang tidak nyaman tentang siapa yang sebenarnya dilayani oleh institusi tersebut dan apa batasan moralnya di abad ke-21. Di tengah badai ini adalah Pangeran Harry yang terjebak dalam dilema yang mustahil. Dia tahu bahwa dalam beberapa minggu, mungkin beberapa bulan, dia harus membuat keputusan yang akan menentukan sisa hidupnya, masa depan anak-anaknya, stabilitas pernikahannya, dan setiap hubungan yang tersisa dengan keluarga biologisnya bergantung pada seutas benang. Tidak ada pilihan yang baik, hanya pilihan yang menyakitkan. Setiap jalan akan membawa kerugian yang tak tergantikan. Ini adalah momen sebelum ledakan. Keheningan tegang sebelum badai menerjang dengan kekuatan penuh. Ini adalah jeda di mana dokumen-dokumen akhir belum ditandatangani, tetapi di mana semua orang tahu bahwa begitu keputusan dibuat, tidak akan ada jalan kembali.
konsekuensinya akan permanen. Menurut laporan-laporan ini, Raja Charles III telah mendorong restrukturisasi aturan suksesi untuk mengecualikan anak-anak yang tumbuh di luar pengawasan langsung keluarga kerajaan. Pangeran William, pewaris takhta, telah memposisikan dirinya sebagai penjaga institusi yang tidak akan mentolerir tantangan internal atau ancaman terhadap otoritasnya. Meghan, di sisi lain, telah mengumpulkan pengacara dan penasihat, bertekad untuk melancarkan pertempuran yang mungkin tidak akan dimenangkannya, tetapi ia menolak untuk menghindar. Dan Harry, yang terpecah antara keluarga tempat ia dilahirkan dan keluarga yang dipilihnya, harus memutuskan mana dari keduanya yang rela ia korbankan. Karena itulah yang dituntut oleh momen bersejarah ini. Tidak ada ruang untuk kompromi, tidak ada ruang untuk rekonsiliasi simbolis, tidak ada jalan tengah yang memuaskan semua pihak. Yang akan datang adalah pilihan yang dingin, brutal, dan definitif. Badai sedang mendekat, perpecahan tak terhindarkan. Ketika gugatan diajukan dan istana merespons, ketika konflik berpindah dari ranah pribadi ke panggung publik, segala upaya diplomasi yang hati-hati akan berakhir. Tidak akan ada lagi pernyataan ambigu atau isyarat perdamaian, harapan bahwa seiring waktu keluarga ini dapat menyembuhkan keretakannya akan lenyap. Yang akan tersisa adalah kenyataan pahit bahwa beberapa keretakan terlalu dalam untuk diperbaiki, bahwa keputusan tertentu memiliki konsekuensi seumur hidup, dan bahwa terkadang cinta saja tidak cukup untuk menyelamatkan hubungan antara orang-orang yang dunianya telah menjadi tidak dapat didamaikan. Monarki sedang bersiap untuk melangkah maju tanpa Harry, Meghan, dan anak-anak mereka. Meghan sedang bersiap untuk melawan balik menggunakan setiap cara yang dimilikinya. Dan Harry sedang bersiap untuk membuat keputusan tersulit dalam hidupnya. Apa yang terjadi selanjutnya tidak akan tenang atau lembut. Itu akan keras, tidak nyaman, dan transformatif. Dan itu akan mendefinisikan kembali keluarga kerajaan Inggris dengan cara yang tidak dapat diprediksi dengan pasti oleh siapapun saat ini. Pertanyaan yang tersisa sama tidak nyamannya dengan yang tak terhindarkan. Apakah keputusan Raja Charles untuk mengubah aturan suksesi merupakan modernisasi monarki yang diperlukan atau tindakan kekejaman yang secara khusus ditujukan kepada anak-anak Harry dan Meghan? Apakah potensi pertempuran hukum yang diprakarsai oleh Meghan memiliki peluang nyata untuk berhasil? Ataukah itu adalah pertarungan yang ditakdirkan untuk gagal secara hukum, tetapi dirancang untuk menang di arena opini publik? Hasil dari krisis ini tidak hanya akan menentukan nasib satu keluarga, tetapi juga akan menguji kemampuan monarki untuk bertahan hidup, beradaptasi, dan membenarkan keberadaannya di dunia yang mengamati setiap gerakannya dengan lensa yang tak kenal ampun.